Guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. The Salesman adalah sebuah film drama Iran Prancis yang dirilis pada tahun 2016 yang disutradarai Asghar Farhadi dan diperankan oleh Sahat Husaini sebagai Emad Etesami dan Taraneh Ali Dasti sebagai Rana Etasami. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Di awal film, memperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Emad terbangun dari tidurnya karena suara riuh tetangganya yang panik. Mereka berlari untuk menyelamatkan diri karena gedung rumah mereka akan segera roboh akibat goncangan pembangunan di sebelahnya, gedung mereka yang tidak bertanggung jawab. Emad lalu memanggil istrinya, Rana, untuk segera keluar dari gedung. Sementara Emad membantu tetangganya yang tidak bisa berjalan. Keesokan harinya, Emad dan Rana kembali ke gedung rumah mereka dan melihat kerusakan yang cukup parah dan tidak mungkin ditinggali lagi. Dibantu teman-teman Emad dan Rana mengambil barang-barangnya dan bersiap untuk berpindah. Setelah itu Emad mengajar di sebuah sekolah. Dia adalah seorang guru dan pemain drama teater bersama istrinya, Rana. Di kelas, Emma tidak memperlihatkan kesedihan yang dia alami dan masih bercanda gurau dengan murid-muridnya. Setelah selesai mengajar, Emma lalu latihan drama dengan rekan-rekan aktornya. همیشه مهمونی دارم معمولا از این صدا میاد اجازه دارم بیام بیرون. میس فرانسیس فکر کنم دیگه Kali ini dia memerankan drama yang berjudul Death of the Salesman. Namun latihan itu gagal karena ada kesalahpahaman antara sesama pemainnya. نمیخندی ها؟ با من به تو نخندیدم به لباست خندیدم قرآن میندازیم باهاتون کار. Namun di sana, rekannya yang bernama Babak memberikan informasi sebuah apartemen yang kosong untuk mereka tinggali. Keesokan harinya mereka mendatangi apartemen tersebut. Apartemen itu berada di lantai paling atas gedung, namun tidak sebesar apartemen mereka sebelumnya. Dan barang-barang penyewa sebelumnya pun masih berada di apartemen itu. Rana menanyakan hal itu kepada Babak, namun Babak menjelaskan bahwa penyewa sebelumnya masih belum mendapatkan tempat baru dan secepatnya barang-barang itu akan diambil. Emma dan Rana merasa cocok dengan apartemen tersebut karena sesuai dengan kebutuhan mereka. Lanjut cerita, dibantu teman-teman Rana dan Emad pindah ke apartemen tersebut. Melihat semua barang-barang penyewa sebelumnya, Rana mencoba menelpon penyewa sebelumnya dan minta izin untuk memindahkan barang-barangnya ke balkon apartemen karena Rana butuh tempat untuk barang-barang pindahannya. Dan akhirnya Babak membuka kamar tersebut dan memindahkan barang-barangnya. Lanjut cerita, Emad sangat bersemangat karena Death of the Salesman akan ditampilkan bersama rekan-rekan aktornya. Di ruang make up, Rana izin kepada Emad untuk pulang lebih awal karena ingin membersihkan apartemennya. Saat selesai menata dan membersihkan apartemennya, Rana menelpon Emad untuk mampir ke supermarket dan membeli beberapa kebutuhan rumah. Lalu saat di kamar mandi, bel pintu pun berbunyi. Karena menyangka itu adalah Emad, Rana langsung membukanya dan kembali ke kamar mandi. Namun ternyata itu bukanlah Emad dan tak lama Emad sampai di apartemen. Dia terkejut melihat banyak darah berceceran di tangga dan di kamar mandi. Dia pun bergegas memanggil Rana. Setelah mendapat informasi bahwa Rana ada di rumah sakit, Emad pun langsung pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dia terkejut melihat Rana sedang berada di UGD dan kepalanya berlumuran darah. Tetangganya menenangkan Emad, lalu menceritakan apa yang terjadi. Tetangganya juga menjelaskan bahwa luka di kepala Rana bukanlah kecelakaan, melainkan penyerangan yang dilakukan oleh seseorang. Dan tetangganya pun mengira seorang tersebut adalah pria yang sering memakai jasa wanita yang tinggal di apartemen sebelumnya yang ternyata adalah seorang pelacur. Tetangga menjelaskan, mungkin seseorang itu mengira Rana adalah pelacur tersebut. Dan saat Rana menjerit, pria itu membenturkan kepala Rana ke dinding kamar mandi. Karena tetangganya mendengar cerita Rana sebelum menemukan dianya pingsan dan kepalanya berlumuran darah di kamar mandi. Mendengar hal itu, Emad sangat syok. Singkat cerita, akhirnya Rana pulang dari rumah sakit dan kondisinya membaik. Namun Rana nampak trauma dan takut di apartemennya sendiri. Tak sengaja Emad membuka kaos kaki dan tak lama dia juga menemukan telepon dan kunci mobil milik orang yang menyerang istrinya.
Emad langsung turun ke jalan mencari mobil yang cocok dengan kunci yang dia temukan dan dia menemukan sebuah mobil pick up. Emad lalu membawa mobil tersebut ke basement apartemennya. Sedangkan Rana masih sangat trauma dengan keadaan ini. Dia tidak mau sendiri di rumah, bahkan saat ke kamar mandi, Rana menyuruh Emad untuk menunggunya di depan pintu. Dan saat Emad keluar rumah, Rana memilih menunggu di balkon apartemennya. Di basement, tetangganya menyarankan untuk cepat lapor polisi agar segera menemukan pelaku penyerangan tersebut. Saat sarapan, Rana menceritakan semua yang dia ingat kepada Emad tentang kronologi kejadian itu. Saat itu, seorang datang. Rana kembali mengira bahwa yang datang adalah Emad. Lalu dia kembali ke kamar mandi, dan saat dia keramas, seseorang meraih rambutnya. Dan Rana masih mengira bahwa itu adalah Emad. Tapi semua menjadi gelap setelah Rana melihat tangannya. Mendengar itu, Emad semakin marah dan ingin cepat menemukan penyerang tersebut. Namun saat Emad mengajak Rana pergi ke kantor polisi, Rana tetap menolak. Karena menurutnya melapor polisi tentang kejadian itu akan menjadi aib dan dia lebih memilih seseorang menganggap kejadian itu hanyalah kecelakaan. Namun Emad masih merasa kesal. Dia hanya ingin istrinya mendapatkan keadilan dan menghilangkan trauma pada istrinya. Dalam kondisinya yang masih trauma, Rana memaksa tampil di teater pada malam harinya. دارم رد میشن انگار اصلا وجود ندارم. Namun Rana lupa dialognya dan malah menangis dan meninggalkan panggung. Emad meminta maaf pada penonton dan sutradara menghentikan pertunjukan. Di belakang panggung, Emad menemui Babak. Dia kesal karena Babak tidak menceritakan tentang orang macam apa yang tinggal di apartemennya dulu. Emad memaki-maki Babak, namun Babak hanya bisa meminta maaf karena saat itu dia hanya kasihan melihat Emad dan Rana tidur di pinggiran panggung saat itu. Babak tidak mengira bahwa kejadian itu bisa menimpa Emad dan istrinya. Lanjut cerita. Saat membersihkan bercak darah di tangga apartemennya, tetangga Emad lewat dan dia menanyakan kenapa kejadian yang menimpa istrinya tidak dia laporkan ke polisi. Emad hanya menjawab itu bukan masalah besar. Walaupun di hatinya, Emad sangat tertekan dengan semua itu. Lanjut cerita, saat mengajar di kelas, Emad tertidur karena ia selalu terjaga di malam hari. Dan murid-muridnya merekamnya. Mengetahui itu, Emad marah dan murid-muridnya pun merasa bahwa gurunya telah berubah. Karena selama ini Emad adalah guru yang menyenangkan dan tak pernah marah. Sementara di apartemen, Rana sibuk mencari kunci mobil pick up milik penyerang itu. Karena mobil tersebut menghalangi mobil tetangganya yang akan keluar. Rana menyetir mobil itu keluar dan memarkirkannya di pinggir jalan. Malam harinya, Emad bersiap tampil di teater. Namun Rana belum bisa tampil karena peran Rana sementara telah digantikan oleh rekannya. Merasa bosan, Rana meminta izin Sanam untuk mengajak Sadra, anaknya, menginap di apartemennya. Sanam pun mengizinkannya. Saat di rumah, Rana memasak makan malam untuk Emad dan Sadra. Dan Emad pun pulang. Mereka sangat bahagia karena adanya Sadra. Seakan mereka mempunyai anak seperti yang mereka impikan selama ini. آقا حالا دیگه چشم من دور دیدین دوتایی با هم رفتیم. Namun di tengah makan malam, Emad mengetahui bahwa uang yang digunakan Rana untuk belanja makan malam adalah uang yang ditinggalkan penyerang tersebut. Emad pun meminta Sadra untuk tidak memakainya. Dan segera Emad membuang semua makanan tersebut ke tempat sampah dan menggantinya dengan memesan pizza. Lanjut cerita, pagi harinya Emad dan Rana mendapati bahwa mobil pick up milik penyerang itu telah hilang. Namun kunci mobil tersebut masih ada di tangan mereka. Emad lalu mencari dan meminta bantuan muridnya, yang ayahnya adalah pensiunan polisi lalu lintas, untuk meminta bantuan melacak mobil pick up tersebut. من میگیرم اونجاشو فقط فکر کنم یه شکایت Dan berkat bantuan anak muridnya, Emad menemukan pemilik mobil itu dan ternyata adalah seorang yang bekerja sebagai pengantar roti bernama Majid. Emad terus mengikuti mobil itu dan akhirnya menemui Majid. سلام ببخشید این والت مال شماست؟ بله Emad berpura-pura meminta Majid untuk memindahkan barang-barangnya di apartemen lamanya. Karena dia berencana akan menghajar Majid. Namun saat itu Majid sedang sibuk mengantarkan roti dan tidak bisa membantunya. Lalu Emad bertukar nomor dengan Majid dan menyuruh Majid menghubunginya saat dia bisa membantu. Lanjut cerita, esok harinya di apartemen Babak mengambil barang-barang wanita penghuni sebelumnya dan memindahkan barang tersebut ke parkiran rumah Babak. Emad masih sangat marah dengan Babak dan dia tidak menemui Babak di situ. Rana bingung dengan suaminya yang sangat cuek dengan rekan kerjanya dan saat itu Majid menelponnya.
Dia memberitahu bahwa dia sedang kosong dan bisa membantu Emad memindahkan barang-barangnya. Emad pun bergegas ke apartemen lamanya dan menunggu Majid di sana untuk melampiaskan dendamnya. Namun di sana yang datang bukanlah Majid tetapi calon ayah mertuanya. Calon mertua Majid menjelaskan bahwa Majid tidak bisa datang karena dia sedang menyiapkan acara pernikahan dengan anaknya. Mendengar penjelasan pria tua itu, Emad merasa kasihan dengan anaknya yang akan dinikahi dengan seorang pemerkosa seperti Majid. بفرما بشین من یه صحبت میخوام بدونم Dan Emad pun menceritakan semua yang terjadi pada istrinya. یه شب که من دیر میرسم خونه Dan itu semua ulah Majid, calon menantunya. Mendengar penjelasan Emad, sang pria tua itu menunjukkan gelagak aneh dan dia ingin cepat-cepat pergi dari apartemen Emad. Emad pun meminta orang tersebut menelpon Majid, tapi dia beralasan tidak mempunyai nomor Majid. گفتی الان از Lalu Emad memaksa orang itu untuk membuka sepatunya. Dan benar saja, kaki pria tua itu terluka. Itu membuktikan bahwa jejak darah di tangga adalah jejak pria tersebut. Emad langsung lemas mengetahui penyerang dan pemerkosa istrinya adalah seorang pria tua lemah. Semua itu berbanding terbalik dengan apa yang selama ini dia pikirkan. Pria tua itu terus memohon ampun pada Emad. Namun Emad tetap mengancam akan memberitahu semua kelakuan bejatnya kepada Majid dan keluarganya. Lalu Emad pun mengunci pria tua itu di dalam kamar mandi yang sempit dan meninggalkannya. Scene berlanjut. Emad bergegas menuju gedung teater untuk pertunjukan terakhirnya di drama Death of the Salesman. همش فکر میکنم رفتی سر همین امروز نداریم. Selesai pertunjukan, Emad langsung pergi meninggalkan panggung. Melihat itu, Rana pun mengejar Emad sampai ke apartemen lamanya. Rana terkejut melihat Emad menyeret pria tua dari kamar mandi dan mendengar Emad menyuruh pria tua itu meminta maaf. Akhirnya Rana pun mengetahui siapa pria tua itu, di mana orang itu adalah penyerang dan pendiru paksanya. Namun, Rana malah tidak tega melihat pria tua itu menangis dan minta maaf kepadanya. Rana meminta Emad untuk melepaskan pria tua itu, namun Emad bersikeras akan mengatakan semua kelakuan bejatnya kepada keluarganya. Dan Emad pun menyuruh Majid untuk segera datang ke apartemen tersebut. Tiba-tiba pria tua itu pingsan karena penyakit jantungnya. Hal itu membuat Emad dan Rana merasa panik. Lalu Emad langsung mencari obat jantung untuk pria tua itu di mobil dan setelah meminumkan obat tersebut, kakek pun tersadar kembali. Tak lama kemudian, Majid beserta anak dan istri pria tua tersebut datang. Mereka sangat khawatir dengan pria tua tersebut dan keluarganya sangat berterima kasih kepada Emad dan Rana karena mereka menyangka Emad dan Rana menyelamatkan nyawanya. Melihat keluarga pria tua itu, Emad tidak tega menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan saat pria tua dan keluarganya mau pergi, Emad memanggil pria tua itu ke sebuah ruangan. Dan memberikan semua barang yang telah dia tinggalkan di sana. Namun Emad juga memukulnya dan pria tua keluar dengan sempoyongan. Lalu Majid menggendongnya dan membawa pria tersebut ke rumah sakit. Namun di tangga, jantung pria tua kumat lagi. Majid menyuruh calon istrinya untuk mengambil pil obat milik ayahnya yang masih tertinggal. Rana segera mengambilkannya. Emad hanya melihat dari jendela dan mendengar tangisan keluarga pria tua itu sampai ambulan datang dan membawa pria tua itu pergi. Dan film pun berakhir. Ya gini doang. Endingnya kurang gimana gitu ya guys, tapi gak apa-apa lah. Cukup menghibur filmnya. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.